Ya halo guys. Nah kali ini saya akan apa? eh, mencoba lagi menselang-seling roller, tapi dengan cara yang beda ya. Yang tentunya beda. Tapi sebentar ini kayaknya HP saya yang satunya tuh entek ra ya batune ya. Saya tak bawa kalkulator. Oh entek batune ya. Oh habis, baterainya habis. Saya eh saya tak sewa kalkulator. Ya oke guys, nggak ada kalkulator. HP ku yang satu mati, HP istri dipakai buat beli Shopee. Nah, aduh mah kelilipan. Nah, baik kalau kali ini saya akan coba menimbang ya. Kalau pakai ini yang rollernya yang tadi, saya sendiriin dulu. Nah, kita pakai timbangan ketinggal lah. Nah, ini timbangan dari Furano FC. Oh, Matsuyama, Kapten Tsubasa. Ya, Furano FC. Nah, oke. Coba ya kita akan saya setting dulu kameranya biar lebih enak ke sini. Biar lebih kelihatan hitung-hitungannya. Sebentar. Nah, ini lebih nyaman ya. Kita menggunakannya karena bisa tahu. Contohnya ini roller ini. Tapi harus meletakkan di tengah-tengah. Dia jatuh ke 13 gram. Ini lebih real karena dalam satu wadah kalau kita beli gitu memang benar jumlahnya itu bisa apa ya, kayak semuanya tuh genap per roller 13, tapi per roller ini beratnya sama tapi kadang ada yang beda. Ada yang ternyata harusnya ini di kemasan 14 gram di waktu timbang 13, tapi ini alhamdulillah naik 14. Karena kalau kita bergeser sedikit sini nanti sudah beda lagi. Kurang tahu ini apa, karena masih baru timbangannya, saya kurang paham. Tapi coba ya, tapi konsepnya roller itu kalau belakang per CVT nya itu apa, ringan dalam artian tuh 800 rpm, maka rollernya harus kasih berat. Ya nggak harus sih, biasanya itu berat. Contohnya pada metik-metik Honda itu, kalau metik-metik Honda itu kan seperti ini rollernya. Ini contohnya orinya Honda ya. Nih. Nah, dia 18 gram. Lumayan berat sih. Kenapa 18 gram? Biasanya Honda itu menaruh naik jadi 19 nih ya. Naik jadi 19. Nah, biasanya Honda itu membarinya itu dengan per CVT belakang itu menggunakan yang 800 rpm. Nah, kenapa yang 800 rpm? Karena kalau yang belakang itu pernya di bawah 1000 rpm dan depannya rollernya berat, masuk kategori berat ini seperti 19 gram atau 18 gram seperti ini, biasanya untuk mengincar itu kenyamanan saat berjalan di putaran berjalan di putaran 60 km per jam sampai dengan 80 atau 90 km per jam itu lebih nyaman, lebih anteng motornya. Dan yang paling terasa adalah BBM yang lebih irit. Nah, kalau yang saya pahami dari sistem Honda seperti itu. Nah, tapi kalau dari sistem Yamaha, mereka lebih mengejar ke akselerasi ya kalau penilaian dari saya. Nih seperti contohnya ini punya, kalau saya punya Xeon ini ya. Ini punya Xeon. Duh, kok kameranya ngeblur nih. Nah, ini punya Xeon. Sebentar, kita sekitar 10 gram. Coba ya kita reset sebentar. Oke. Oh, naik lagi. Sorry. Ya, sekitar 9 gram ya.
sangat ringan, hampir setengahnya yang roller Vario. Karena kalau Yamaha dia mengincar untuk enak untuk putaran bawah, menengahnya itu enak. Tapi kalau atas menurut saya juga lumayan enak. Tapi banyak orang yang bilang lebih nyaman apa Vario ya. Begitu. Nah, perbandingannya itu. Nah, jadi kalau roller ringan biasanya itu belakang PRCVT-nya kasih yang lebih keras di atas 1000 rpm itu lebih enak. Ini saya ini ngomong bicara seperti ini itu karena apa bukan terus mengerti apa riset-risetnya itu tidak, cuman saya tuh kayak apa lebih dari pengalaman sih ya. Kalau misalnya apa Vario menggunakan PRCVT 800 rpm terus tetap pakai roller apa diganti roller yang ringan, itu biasanya tuh apa dia seperti 9 gram ini atau 10 ini dia seperti kayak ngambang ya. Kalau menurut saya ya memang benar akselerasinya nambah enak, namun apa secara pribadi itu saya lebih merasakan kayak hanya di putaran bawah menengah, tapi atasnya tuh dia kayak ngambang Varionya kalau pakai roller yang ini. Nih, naik-naik sendiri nih 9, 11 lah. Tapi kalau misalnya berkebalikan, kalau kalian pakai Xeon atau yang Matic Yamaha dengan menggunakan roller yang ini, yang apa? Ini roller ini, terus kalian perkeras CVT belakang menjadi, kan harusnya itu kalau nggak salah 800 ya Xeon itu 800 rpm, kalian ganti dengan 1000 atau 1200 jadi yang 1500. Kalau saya kurang nyaman sih jadinya kalau yang 1500 itu lumayan bagus, lumayan jos. Nah sorry maskernya lepas. Nah aduh. Nah tapi kalau kalian mengincar apa menggunakan Matic Honda yang belakangnya pakai 800 rpm, saya saranin gantilah. Kalau yang ini yang apa ingin yang nyari top speed atau yang ingin akselerasinya lebih nampol ya, itu ganti roller dan yang lebih ringan, dan juga ganti ini rumah roller dengan yang custom dari Yamaha. Nah kenapa dengan mengganti rumah roller custom dari Yamaha ini ditambah lagi per belakang yang diperkeras menjadi misalnya di atas 1000 rpm atau 1000 sampai dengan 1200, itu tarikan akan lebih nyaman ya. Kalau menurut saya kunci Matic Honda itu, tapi ini yang saya buktikan hanya di Honda Vario dan Vario 125, Vario 150 dan PCX itu per belakang menggunakan yang 1000 rpm itu atau dengan 1200, tapi susah nyarinya ya. Terus diganti dengan ini rumah roller milik Aerox ini dengan berat ya hampir 300 gram ya. Terus diganti lagi apa pakai rollernya standarnya Aerox, yang standar Aerox aja. Ini ya, ini standarnya Aerox ini. Dia 14-15 ya, sekitar segitu ya. Kalau secara teori sih itu apa dia 13, secara di teori dia 13, tapi tercatatnya di sini 14 gram ya. Kalau saya biasanya kalau mau Vario 125, Vario 150, PCX itu kalau saran saya gunain ini yang apa rumah puli standarnya aja. Jangan kalian rubah sudutnya, biarin sudutnya pakai standar aja, jangan dikerok derajatnya, tapi ini keroklah bagian rumah roller ya, ini aja yang dikerok. Oke. Ini enggak bundas ya, ini cuman apa warna aja ya, tetap halus. Ini apa, ini yang kalian kerok ini aja rumah rollernya, udah itu cukup bagus. Kalau mesin standar kalian kerok rubah derajat pulinya, kok saya mah ngerasain pakai hambar ya, kayak aneh rasanya, kayak motor itu nggak jadi gitu loh, kurang tepat gitu loh.
Nah kalau saya lebih prefer seperti itu. Ini tetap derajatnya standar, kalian kerok rumah rollernya. Itu kalau kalian ingin menggunakan milik Aerox di Vario 125, Vario 150 atau di PCX 150, dengan catatan nanti ketika kalian masang kok ininya bentur di crankcase ini loh, yang sering masalah bentur itu. Nih, ini bentur di crankcase gitu, bentur dek gitu. Ini kalian bubut sedikit, ini dikurangin. Sambalnya kayak ini udah saya kurangin juga ini. Tadinya sangat bentur sekali, mah benturnya lebih nemen ini. Ini jadi diameternya ini dari apa? Ujung ke ujung ini, dari ujung sini sampai ujung sini itu diameternya itu lebarnya 12,5 cm ya. 12,5 cm dan sudah cukup menurut saya. Nah, tapi kalau ini saya akan coba pakai ini. Ini barusan saya buat sendiri. Ini derajatnya ini saya rubah jadi 13,8 dan kalau kalian ingin merubah ini jangan lupa juga rubah rumah kipasnya. Kipas. Ini juga nggak boleh salah ya. Kalian harus merubah juga mengikuti 13,8. Kenapa saya kok yang tadinya yang awalnya ini milik Aerox, tahu nggak Aerox lagi, B65 ya, B65 nih, B65 Aerox. Enggak, tidak saya rubah sudutnya, sedangkan yang milik Aerox yang ini, yang custom ini saya rubah sudutnya karena ketika mesin motor saya masih standar, saya pakainya yang ini. Saya tak tangga guys, itu isora iki. Ayo. Nah, ketika mesin saya masih standar, saya pakainya yang ini. Kalau untuk mesin standar sih Poli Aerox oke sekali ya, sangat oke. Kalau bagi saya yang bermain stop and go, touring juga oke sih. Nah, kalau yang kali ini kan sudah saya rubah di sektor mesin, baik di klep saya ganti in-nya itu 33, X-nya itu 28 big klep dari BRT. Saya model kalau orang Jawa tuh, orang herek itu istilahnya cekeh gitu loh. Saya cekeh klepnya, terus porting polish saya perlebar lagi, piston 62 mini dum kalau nggak salah pistonnya itu. Terus apa lagi ya, throttle bodinya 30 saya rimmer lagi. Terus apa lagi ya, bandul kruk asnya itu saya senterin, saya rubah lagi, tapi dikirim di Jawa Timur kemarin, dan alhamdulillah hasilnya di luar ekspektasi ya. Karena ketika jalan 120 itu mesin kayak ditendang banget gitu, karena limiternya tuh di 12.500 rpm PCX saya gitu. Nanti besok saya akan bikin lagi videonya. Nah, kembali ke ini rumah roller ini. Kenapa saya bikin kali ini yang ini kok saya bobot 13,8, yang awalnya cuma 14, karena saya mengincar agar bisa menyesuaikan dengan tenaga mesin ya. Nih, agar bisa menyesuaikan dengan tenaga mesin. Takutnya nanti kalau nggak bisa menyesuaikan kan payah. Nih, kelihatan lebih V-nya itu lebih jadi. Itu aja. Karena yang motor saya sebelumnya itu, yang saya rasakan itu di bawahnya itu loyo, tapi di atasnya sangat tendang. Nah, saya pengen, kan nggak pernah kenceng-kencengan tuh, hanya ingin powernya itu ingin yang terupgrade gitu. Nah, saya ingin yang bawah tengah atas itu terpenuhi. Nah, jadi ini saya menggunakan roller ini, rumah roller ini. Terus kalau misalnya tuh kalau standar Honda ini yang Honda, kita coba menghitung. Ini rumah roller milik Vario 125 nih, mohon maaf. Oke, sudah 0 ya, posisinya sudah 0. Kita coba
Dia beratnya kita senterin dulu sebentar, mohon maaf ya. Dia beratnya di angka 295. 296. Nah, untuk rumah rollernya aja 296, belum lagi kipasnya. Coba kipas. Nah, ini kipas. Kipasnya tambah kipas. Bagian puli depan saja beratnya sudah hampir setengah kilo ya, 466 gram. Ini. Nih. 466 gram. Ini jadi dari sisi apa? Puli depan kosongan, berat kosong aja 246. Coba kalau kita pakai roller standar, hasilnya jadi ini. Kalau masang roller yang benar menurut saya itu ini loh, yang ada apa, ini kan kandel apa, ada selimutnya. Yang selimutnya tuh kasih bagian yang luar, dinding luar ini, biar nggak ngorok gitu loh suaranya ini loh. Ini jadi yang ini, yang berselimut ini tuh dinding luar ini, maksudnya dinding luar tuh ini loh, nih dinding luar tuh ini. Nah, kalau dinding dalam tuh ini. Nah, yang kuning ini kasih yang dinding dalam. Nah, gini. Terus di mana ya rollernya? Tak rollernya. Nah, ini terus ini. Taruh ini. Nah, lagi ini biasanya kalau matik-matik vario ngorok itu ya kayak gini. Biasanya ini kan gini, oh, yang terbuka tuh di sini, tapi masnya gini lagi. Nah, ini biasanya jadi ngorok. Biasanya loh ya. Nah, jadi saya balik gini, tambah lagi di roller kontak. Oh alah, saya aduh pegel ya, aduh. Nih, ini roller standarnya Vario ya. Coba kita timbang. Mohon maaf, biar 0. Dia jadi 400 pas. Wah, perfect ya ternyata perhitungan dari Astra Honda. Lumayan bagus. Saya suka. Tambah kipas 570. Ini belum sama bosnya ya. Bos tuh kayak apa ya ini ya? Mana tadi? Nah, ini loh. Bos-bosannya ini taruh sana ini. Tambah berat lagi ini pasti. Tapi kurang lebih untuk rumah roller dengan rollernya 399. Nah, ini yang ori Vario 125 saya yang habis kecelakaan. Lumayan 400 lah ya, kita anggap 400. Lumayan ini dengan roller, tiap roller 18 18 Oke, 18 semua. Nah, itu kalau milik Honda seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingin tahu yang milik Yamaha ya, ini lebih ringan, rumah lorenya sudah berasa lebih ringan. Perbandingannya ini 296, milik Aerox punya Vario 15 295 loh. Ya hampir sama kok, kayaknya entengan ini ya. 296 dengan ini punya Vario, punya Aerox 295, selisih 1. Wah, berat malah tambah berat ini. 297 lebih berat. Coba kita reset lagi, kita tumpangi 297 lagi ya. Ini berarti punya Aerox lebih berat, sekitar 1 gram lebih berat. Oh, turun ya, naik turun. Kita pasang roller standarnya ya, biasa yang apa, lebih berselimut bagian luar, bagian dalam, mohon maaf. Ini tuh yang, oh ini yang lebih tebal bagian luar. Mana lagi, kok nggak ada?
Ini sama aja ya, karena ada yang berwarna biru, ada yang berwarna putih. Itu kalau yang biru itu sorry meh batuk, dari apa, Indoparts, merek Indoparts. Nah ini coba kita angkat lagi 0, kita taruh 375. Nah tadi dengan yang vario tadi kalian bandingin sendiri tadi. Ini 375 dengan kipas 544. Oke. Bagian apa, berat bersih di full depan sekitar setengah kilo milik Aerox. Nah dengan yang tadi kalian hitung sendiri ya, saya lupa tadi. Nah kali ini saya akan coba mencari roller ini dengan roller berat kosong, satuannya 13 gram ya, sama 13 gram, 13, 12 sama ya, 12 gram. Coba kita akan, kalau misalnya 12 gram itu, aduh sorry bagi 3, dia rasa ngumbai aku bae. Ini coba kita kalau pakai 6 roller dengan berat yang sama, ketemunya berapa ya? Oke, 0 ya, kita taruh 79. Jadi kalau kita menggunakan ini 77 turun. Nah moga miten ya, itulah, ini kayak goib sekali ya. 77 78. Kalau perbandingannya Yamaha itu dia di kisaran 77 78. Terus kita coba pakai punya apa, Vario ya. Wow, ngeri sekali. Pakai Vario 125 yang 18 gram satunya ya. Yang satunya 19 ya, 18-19 gram. Kita utuhnya itu sekitar 100 ya, dia di angka 106. Dengan yang tadi 77 78, lumayan signifikan ya. Nah oke, kalau kita ingin menggunakan yang ini dengan berat yang pas, menurut saya itu di kisaran 70-an ya, kalau untuk motor bore up. Tapi kalau untuk motor standar, saya kira di atas 80 itu adalah poin terbaik ya. Seperti misalnya kita pakai yang ini Aerox, baru pakai roller yang, kalau misalnya untuk apa, PCX Vario gitu, pakai roller yang standar aja. Kalau Aerox kalau apa, roller puli Aerox mau dipasang di apa, motor Vario 125 150 PCX kalian. Nah ini baru bisa. Kalau menurut saya ini paling ideal ya, jangan diselang-seling. Kalau motor kalian apa, Aerox motor kalian apa, PCX Vario 125 dan 150, pakai yang ini lumayan bagus ya, sudah cukup dengan berat 78 tadi, jatuhnya dengan rumah roller 376 gram. Ini udah masuk, udah sip ya. Jadi jangan diselang-seling. Oke, kalau misalnya kita selang-seling,
Bisa kita selang-seling dengan milik yang lebih ringan, Xeon ya misalnya. Xeon sendiri bobot rollernya lumayan ringan sekali ya. Mana lagi Xeon? Habis dimintain teman. Ya 11. Ya, jadi segini. Nanti kalian apa ulang-ulang video saya biar lebih mantap soal perhitungannya ya. 366 gram. Kalau berat kosongnya ini $70. Wow, lumayan mengerikan ini, 70 dia. Kalau misalnya nggak kita kasih yang ini, misal pakai roller yang 11 semua, kok peyang tuh ini. Dia jadi 61. Menurut saya kalau angka di bawah 70 itu sedikit gila nih ya. Nah kalau di angka 60 di bawah 70 itu mohon maaf ini ya, kurang paham juga saya. Tapi kalau saran saya sih sepertinya saya ragu ya menggunakan berat roller 60. Tapi mungkin kalau konsepnya belakang pirnya keras pakai 2000, mungkin depan enteng itu juga bisa. Seperti ini pakainya yang 60 gram ini juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian seperti ini terus kalian gini, memang kalau untuk kebut-kebutan untuk San Mori gitu nyaman ya kalau kayak gini. Maksudnya ya nyaman itu hanya untuk dibutat-butat, hanya untuk gas-gasan gitu. Pakai roller selang-seling gini tuh enak. Tapi kalau untuk harian getar semua motor kalian ya. Itu yang saya rasakan. Saya ada Vario 110 karbu, ada Vario 125, Vario terus apa Scoopy, terus PCX. Saya coba selang-seling semua. Seperti kayak gini itu hasilnya getar. Ya itu mungkin minusnya di getar dan di boros. Boros ini nggak begitu sih, cuman getarannya itu loh yang rada menggilani itu kalau saya. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu untuk wawasan apa mengenai roller itu. Ini jadi 70 bukan 10 ya, ini 70 ya 70. Nah kalau wawasan, kalau misalnya ingin silang-seling roller itu hak kalian, monggo. Tapi kalau kalian ingin tahu secara pengalaman ya seperti ini yang saya pengalaman dari saya ya. Nah kalau untuk sebentar lah, tadi saya lupa. Aduh 297. Oh asem berarti banyak banget ini. 296 ya, 29 ya, 299, 298 dengan 372. Berarti ini kalau ini ada aja berat, ini berani nih pakai roller yang ringan ini. Kalau ininya udah berat, karena kalau ini berat nanti kasih yang 13 gram ngeri ini. Jadi nanti kayak ibaratnya tuh bagian depan berat, bagian belakang ikut berat, bagian puli primer berat, bagian puli sekunder berat, karena depannya rollernya 13, sedangkan yang belakang RPM nya saya udah pakai yang 1500 dengan posisi mesin bore up. Itu pasti akan lebih berat lagi gitu. Pasti akan lebih berat lagi nih. Ini udah 451 gram. 451 gram. Coba yang di puli yang standarnya Aerox. Tadi yang custom ya. Aduh.
Oh ya jauh bos. Berarti kalau standarnya aja kita lihat 377, standarnya 377, standar itu ya 377. Aduh, 377 450 termasuk, jadi ini jadi kayak punya vario ya. Jadi berarti kalau motor bebek itu bagian depan berat, bagian belakang berat. Bagian depan gearnya besar, belakang gearnya besar. Nah, itu kayaknya kurang kurang ya. Kalau saya lebih kayak perbesar gear belakang karena saya mencari yang normal-normal saja, bukan di top speed, karena saya lebih suka yang karakteristiknya Matic itu bawah ngisi, tengah ngisi, dan atas ngisi balance ya. Tapi powernya tuh berlimpah. Nah, coba saya akan peringan rollernya tidak pakai ini karena ini 450, yang pakai ini tadi 377. Coba pakai punya Seon. Kalau ini tadi berapa tuh ini 12. Ini 12. Sama sih, 12 12 12 10. Oh 10, yang 10 saya sendiriin. 10 malah 10 ini 10 11. Halo 10. Waduh, ini 10 kok pada 10 ya. 10 juga. Oh, ada yang 10 gram ternyata. Saya punya yang 10 gram. Ini tadi berapa ini tadi? Ini 11. Saya nolkan 11. Oke, sama. Oh, habis ya. Pada kemana ya? Dimintain teman-teman ya. Ini coba. Loh, 10 semua. Loh, kurang 2 ini rollernya ini ya. Oh sorry guys, jebulon yang kene. Nih ada lagi, tak masukin. Ini mah beratnya kok sampai 13. Ini 3 gram sama 11. 12. Tadi 11 ya tadi ya. Ya 12, anggap aja lah. Jadi setiap roller itu tidak merata ya. Ya inilah kalau habis ganti roller masih getar, motor getar, Matic getar itu ya nggak sepenuhnya tuh di kampas gandanya ya. Bisa juga dari roller karena rollernya beda-beda bobot sendiri. Ini ada yang 12, tadi ada yang 11. Walaupun memang pengaruhnya lumayan besar sih. Ini 12. Oke, saya ganti 12 semua. Oke, ini 12 semua ya. 12 semua, yang sini juga. Saya akan coba pakai yang ini 12 gram. Satu yang bobot 11 itu. 11
10 malahan 10 ini yang oke 12. Jadi bobotnya anjay masih berat juga ini dia. Oke masih 400. Kalau pakai yang 12 saja masih 400 ya, masih 400. Kita pakai yang 10 coba. Udah. Kita pakai yang 10 ya. Ya habis ini beli es krim 446 ya tadi, plus 31. Coba deh saya mau pakai yang ini, karena ini dengan rumah roller berat dan roller ringan ini. Coba saya akan pakai yang ini ya. Untuk gimana hasilnya. Ini aman. Wah ini yang rada seret ini. Nah ya toh. Tuh ada yang satu yang kayak seret. Nanti saya perhalus lagi. Oke, jadi saya akan coba pakai ini yang lebih galak putarannya, besar, big pulley-nya besar dan dalamnya galak. Dia itu 432 gram. Oke, 430. Coba kita pakai ini ya. Bagaimana hasilnya? Oke, kita tunggu review selanjutnya ya. Oke, coba kita pasang di motor. Boleh mas.